Siti menatap layar ponselnya dengan senyum lelah. Di seberang sana, wajah Andi yang polos tersenyum penuh harap. "Ibu kapan pulang?" tanyanya dengan suara ceria. Siti menahan napas, menelan kesedihan yang sudah lama ia simpan. Ia ingin segera pulang, memeluk anaknya, merasakan rumah lagi. Tapi untuk itu, ia harus bertahan sedikit lebih lama. "Sebentar lagi, Nak," bisiknya dalam hati. "Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan menyimak kisah mengharukan tentang perjuangan seorang janda yang bekerja sebagai TKW di Malaysia demi anaknya. Kisah ini penuh dengan lika-liku kehidupan yang bisa membuat kita lebih menghargai perjuangan seorang ibu. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah haru lainnya. Mari kita mulai ceritanya." Siti menatap layar ponselnya dengan senyum yang ia paksakan. Cahaya redup dari lampu kamar kontrakannya di Malaysia membuat wajahnya terlihat semakin lelah. Ia baru saja selesai bekerja setelah seharian penuh membersihkan rumah majikan. Tangannya masih bergetar karena kelelahan, tetapi ia tak mau melewatkan kesempatan berbicara dengan Andi, anak semata wayangnya yang sudah berbulan-bulan menunggu kepulangannya. Di seberang sana, wajah kecil Andi muncul di layar, penuh harap. Matanya berbinar-binar seperti bintang di langit malam, tetapi ada sedikit kesedihan yang tersirat di sana. "Ibu kapan pulang?" tanya Andi dengan suara polos. Pertanyaan itu membuat hati Siti mencelos. Ia sudah sering mendengar pertanyaan yang sama dari anaknya, tetapi kali ini berbeda. Ada nada penuh harapan di sana, seolah Andi yakin bahwa kali ini ibunya akan segera datang. Siti menelan ludah, mencoba menahan emosi yang mulai menggenang di dadanya. Ia ingin segera memeluk anaknya, mencium rambutnya yang pasti sudah semakin panjang, dan menghabiskan waktu bersamanya tanpa harus terpisah jarak ribuan kilometer. Namun, kenyataan berkata lain. Siti masih harus bertahan sedikit lebih lama. Gajinya bulan lalu belum sepenuhnya dibayar, dan majikannya masih menahannya dengan berbagai alasan. Setiap hari, ia menunggu kepastian. Setiap hari, ia berharap ada keajaiban yang membuatnya bisa segera pulang. Tapi hingga detik ini, ia hanya bisa memberi Andi harapan palsu. Siti menatap wajah anaknya dengan perasaan bersalah. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia masih harus bekerja, bahwa ia belum tahu kapan bisa pulang. Tapi ia tak ingin melihat Andi kecewa lagi. Maka dengan suara pelan, ia berkata, "Sebentar lagi, Nak." Kata-kata itu terasa berat di lidahnya, tetapi ia tak punya pilihan lain. Setelah panggilan berakhir, Siti meletakkan ponselnya di dada dan memejamkan mata. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang sudah tirus karena terlalu banyak bekerja dan kurang makan. Ia lelah, sangat lelah, tapi demi Andi, ia akan bertahan. Siti bukanlah satu-satunya ibu yang harus meninggalkan anaknya demi mencari nafkah di negeri orang. Di kampung halamannya, banyak perempuan seperti dirinya yang terpaksa merantau ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Mereka pergi dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga yang mereka tinggalkan. Tapi di balik itu semua, ada pengorbanan besar yang harus mereka tanggung. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia, Siti penuh semangat. Ia percaya bahwa bekerja sebagai asisten rumah tangga akan memberinya penghasilan yang cukup untuk menyekolahkan Andi hingga ke jenjang yang tinggi. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa kehidupan di negeri orang jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Rumah majikannya besar, dengan 3 lantai dan banyak kamar. Pekerjaannya bukan hanya membersihkan rumah, tetapi juga memasak, mencuci, dan mengurus anak majikannya yang masih kecil. Setiap hari, dari subuh hingga larut malam, tangannya tak pernah berhenti bekerja. Badannya seringkali terasa remuk, tapi ia tak punya pilihan selain terus bertahan. Kadang, ia ingin mengeluh. Ia ingin beristirahat sejenak, menikmati secangkir teh hangat tanpa tergesa-gesa, atau sekadar duduk diam tanpa harus dihantui perintah majikan. Tapi di rumah ini, istirahat adalah kemewahan yang tak bisa ia miliki. Jika ia berhenti sejenak, suara majikannya akan segera membentaknya. "Cepat kerja, jangan malas." Kata-kata itu sering ia dengar, membuatnya merasa seolah dirinya bukan manusia,
melainkan mesin yang harus terus bergerak. Di saat-saat seperti itu, ia hanya bisa mengingat wajah Andi. Itulah satu-satunya yang membuatnya tetap kuat. Demi Andi, ia rela menahan semua ini, tahun demi tahun berlalu, dan Siti semakin terbiasa dengan rutinitas beratnya. Namun, tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda perlawanan. Setiap pagi, ia bangun dengan punggung yang terasa nyeri, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Tangannya sering kram, sulit digerakkan setelah seharian mencuci dan mengangkat barang berat. Kepalanya sering berdenyut, terutama jika ia telat makan atau kurang tidur. Tapi semua itu ia anggap biasa. Siti selalu berpikir bahwa rasa sakit hanyalah bagian dari pekerjaannya. Ia tidak punya waktu untuk mengeluh atau mencari pengobatan. Baginya, selama ia masih bisa bekerja, semua akan baik-baik saja. Namun, yang paling menyakitkan bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga perlakuan majikannya. Terkadang, ia dimarahi hanya karena hal kecil, karena baju yang belum disetrika sempurna, karena makanan yang terlalu asin, atau karena rumah yang dianggap kurang bersih meskipun ia sudah membersihkannya seharian penuh. Setiap kali dimarahi, Siti hanya bisa menunduk dan meminta maaf, meskipun dalam hatinya ia ingin menangis. Gajinya pun seringkali tidak dibayar tepat waktu. Kadang, ia hanya menerima setengah dari yang seharusnya ia dapatkan. Ketika ia bertanya, majikannya hanya berkata, "Nanti bulan depan, saya tambah." Tapi bulan berikutnya, alasan lain muncul, dan Siti hanya bisa pasrah. Ia ingin pergi, ingin mencari pekerjaan lain, tetapi ia terikat kontrak. Jika ia kabur, ia tak akan mendapat gaji yang tersisa. Maka ia bertahan, meskipun setiap harinya terasa semakin berat. Di setiap malam, sebelum tidur, Siti selalu menatap foto Andi di ponselnya. Foto itu sudah sedikit buram karena terlalu sering ia lihat, tetapi baginya, itulah sumber kekuatannya. Ia sering membayangkan Andi yang sedang belajar di sekolah, duduk di bangku kayu dengan buku di tangannya. Ia ingin Andi tumbuh menjadi anak yang pintar, yang tak perlu merasakan penderitaan seperti dirinya. Itulah alasan mengapa ia tetap bekerja, meskipun tubuhnya sudah mulai menjerit minta istirahat. Tapi di balik harapan itu, ada ketakutan yang selalu menghantui hatinya. Ia takut Andi melupakannya. Ia takut, ketika ia akhirnya pulang, Andi tak lagi mengenalinya. Anak-anak tumbuh begitu cepat, dan ia tak ingin menjadi orang asing bagi anaknya sendiri. Namun, ia selalu menenangkan dirinya sendiri. Semua ini demi Andi, gumamnya setiap malam. Ia percaya bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan akan terbayar suatu hari nanti. Dan hari itu semakin dekat. Siti sudah hampir mengumpulkan cukup uang untuk pulang. Ia bahkan sudah mulai membayangkan kepulangannya, membayangkan wajah Andi yang akan berlari menyambutnya, membayangkan kehangatan rumah yang sudah lama ia rindukan. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Namun, tubuhnya berkata lain. Rasa sakit yang sebelumnya hanya sesekali datang, kini semakin sering muncul. Ia mulai sering pusing, bahkan terkadang penglihatannya kabur. Napasnya juga terasa lebih berat dari biasanya. Tapi ia tak ingin memperdulikan itu. Siti terus bekerja, meskipun tubuhnya sudah memberi peringatan. Ia percaya bahwa ia bisa bertahan. Tapi ia tak tahu bahwa waktunya hampir habis. Siti selalu menganggap rasa sakit yang ia alami sebagai hal biasa. Baginya, kelelahan adalah bagian dari pekerjaannya, dan selama ia masih bisa bergerak, itu berarti ia masih bisa bekerja. Tapi tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda yang tak bisa ia abaikan lagi. Setiap kali ia membungkuk untuk menyapu atau mengepel lantai, ada rasa nyeri yang menusuk di punggungnya. Tangannya yang biasanya lincah mulai sering gemetar saat memegang kain pel. Kadang-kadang, ia bahkan kehilangan keseimbangan, nyaris jatuh saat membawa ember air. Majikannya tak peduli. Bagi mereka, Siti hanya seorang pekerja. Jika ia mengeluh sakit, mereka hanya akan berkata, "Jangan manja. Kami bayar kamu untuk bekerja, bukan untuk istirahat." Kata-kata itu seringkali membuat Siti ingin menangis. Tapi ia menahannya. Ia harus kuat. Ia tak boleh lemah. Ia sudah terlalu dekat dengan kepulangannya. Namun,
Suatu hari, sesuatu yang lebih mengkhawatirkan terjadi. Saat ia sedang memasak di dapur, tiba-tiba penglihatannya menjadi buram. Ruangan yang tadi terang perlahan-lahan terasa seperti dipenuhi kabut. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, sendok di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Ia ingin berpegangan pada meja, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. Napasnya mulai memburu, dan jantungnya berdebar tak beraturan. Ia mencoba memanggil majikannya, tapi suaranya lemah. Detik berikutnya, semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, ia sudah berada di kamar majikannya, berbaring di atas kasur tipis. Salah satu anak majikannya menatapnya dengan mata penasaran, sementara ibunya berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi kesal. "Kamu sakit atau cuma pura-pura?" Suara majikannya terdengar dingin, tanpa sedikit pun rasa simpati. Siti ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa tubuhnya benar-benar sakit. Tapi ia tahu, tidak ada gunanya. Jika ia mengeluh, majikannya hanya akan menyalahkannya. Jadi, ia memaksakan senyum dan berkata, "Saya baik-baik saja." Padahal, ia tahu, dirinya tidak baik-baik saja. Setelah kejadian itu, Siti mulai lebih sering merasakan sesak di dadanya. Saat bekerja, ada kalanya ia harus berhenti sejenak, menempelkan tangan di dinding untuk menopang tubuhnya yang mulai limbung. Ia semakin sering pusing, bahkan ketika ia hanya berdiri untuk mencuci piring. Tapi ia tak berani meminta izin untuk beristirahat. Di dalam pikirannya, satu-satunya yang ia inginkan adalah pulang. Ia yakin bahwa jika ia bisa bertahan sedikit lagi, semuanya akan baik-baik saja. Jika ia sudah di rumah, jika ia sudah memeluk Andi, rasa sakit ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Tiket pesawat sudah ia pesan. Ia menghitung hari dengan penuh semangat, membayangkan momen di mana ia akan tiba di kampung halamannya. Ia membayangkan Andi yang akan berlari ke arahnya, memeluknya erat. Siti bahkan sudah mulai menyiapkan koper kecilnya, mengisi dengan pakaian serta beberapa oleh-oleh untuk Andi. Ada baju baru, mainan kecil, dan beberapa camilan khas Malaysia yang ia yakin akan disukai anaknya. Namun, beberapa hari sebelum keberangkatan, kondisinya semakin memburuk. Malam itu, ia terbangun dengan napas tersengal-sengal. Dadanya terasa begitu sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Ia mencoba duduk, mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi itu hanya membuatnya semakin pusing. Ia ingin meminta pertolongan, tapi majikannya sudah tidur. Lagi pula, ia tahu bahwa majikannya tak akan peduli. Maka, ia hanya bisa berbaring di kasurnya, memejamkan mata sambil berdoa agar rasa sakit ini segera mereda. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pagi harinya, Siti memaksakan diri untuk bekerja seperti biasa. Ia tak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan majikannya. Tapi baru beberapa menit setelah ia mulai menyapu lantai, tubuhnya kembali melemah. Napasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kali ini, ia tak bisa lagi menahannya. Ia jatuh terduduk di lantai dapur. Piring yang baru saja ia cuci terlepas dari tangannya dan pecah berkeping-keping di lantai. Suara itu membuat majikannya datang dengan wajah marah. Apalagi sekarang, suara wanita itu terdengar penuh amarah. Siti ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa tubuhnya benar-benar tak sanggup lagi. Tapi sebelum ia sempat berbicara, matanya kembali berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, mencoba menggenggam sesuatu agar tetap sadar. Tapi dunia di sekelilingnya semakin memudar. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Tubuhnya terasa begitu lemas. Dan di sekelilingnya ada suara-suara samar dokter yang berbicara dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia mengerti. Yang bisa ia pahami hanyalah satu hal, kondisinya serius. Dokter mengatakan bahwa tubuhnya mengalami kelelahan yang sangat parah. Jantungnya bekerja terlalu keras, tubuhnya kekurangan nutrisi, dan tekanan darahnya tidak stabil. Jika ia tidak beristirahat, risikonya bisa fatal. Tapi Siti tak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, ia harus pulang. Dengan sisa tenaga,
Siti memaksa dirinya untuk keluar dari rumah sakit lebih cepat. Dokter menyarankan agar ia menjalani perawatan lebih lama, tetapi Siti menolak. Baginya, yang lebih penting adalah kembali ke Indonesia. Ia menggunakan sebagian dari tabungannya untuk membayar biaya rumah sakit, meskipun itu berarti uang yang ia bawa pulang berkurang cukup banyak. Tapi tidak masalah. Yang terpenting, ia bisa pulang dan bertemu Andi. Saat hari keberangkatan tiba, ia memaksakan diri untuk tetap tersenyum. Di dalam pesawat, ia duduk di dekat jendela, menatap langit luas yang terbentang di luar sana. Setiap detik yang berlalu, semakin dekat ia dengan rumah, ia membayangkan bagaimana rasanya melangkah keluar dari pesawat, melihat wajah Andi yang sudah lama menunggu, membayangkan pelukan hangat yang akan menyambutnya. Namun, tubuhnya kembali berontak. Napasnya terasa semakin berat. Jantungnya berdegup tidak teratur. Tangannya mulai dingin. Ia ingin meminta pertolongan, tetapi suaranya hampir tak keluar. Orang-orang di sekitarnya mulai panik. Pramugari segera datang, mencoba membantunya. Tapi semuanya sudah terlambat. Siti pergi. Di udara, di antara awan yang membawanya pulang. Tubuhnya tak lagi merasakan sakit, tak lagi merasakan lelah. Tapi impiannya untuk memeluk Andi lagi hancur seketika. Di rumah, Andi masih menunggu. Ia tak tahu bahwa pesawat yang ia nantikan membawa ibunya dalam keadaan yang tak lagi bernyawa. Ia masih duduk di teras rumah, menunggu sosok yang tak akan pernah kembali. Ketika kabar itu sampai ke kampung, tangis pecah. Tetangga dan keluarga menangis melihat nasib tragis Siti. Andi berlari keluar rumah, mencari ibunya. Tapi yang datang bukan ibunya yang tersenyum, melainkan sebuah peti mati. Hatinya hancur. Dunia yang selama ini ia tunggu terasa runtuh seketika. Kabar kematian Siti menyebar cepat di desa kecil tempat ia tinggal. Dari mulut ke mulut, berita itu menjadi luka yang menyesakkan bagi banyak orang, terutama bagi Andi yang masih belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Di matanya, ibunya adalah pahlawan yang selalu menepati janji, seseorang yang tak pernah ingkar akan kata-katanya. Ia percaya bahwa ibunya akan pulang, bahwa ia akan segera berlari ke pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Namun, kenyataan berkata lain. Yang datang bukanlah sosok ibunya yang tersenyum penuh kasih, melainkan peti mati yang tertutup rapat. Andi berdiri di antara kerumunan orang-orang yang menangis, tetapi dirinya sendiri masih tak bisa menangis. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons ini semua. Dalam pikirannya, ibunya hanya tertidur di dalam sana, kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun semakin lama ia menunggu, semakin ia menyadari bahwa ibunya tidak akan pernah bangun lagi. Tidak akan ada lagi panggilan video di malam hari. Tidak akan ada lagi suara lembut yang menenangkannya saat ia takut tidur sendirian. Tidak akan ada lagi janji-janji tentang kehidupan yang lebih baik, tentang hari-hari yang akan mereka habiskan bersama setelah ini. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh peti mati itu. Ia ingin membukanya, ingin melihat wajah ibunya untuk terakhir kali. Tapi orang-orang dewasa di sekelilingnya melarangnya, berkata bahwa lebih baik ia mengingat ibunya seperti terakhir kali mereka berbicara di video call, tersenyum dan berjanji akan segera pulang. Dan di saat itulah, kenyataan benar-benar menghantamnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Tangisnya pecah, menggema di seluruh rumah. Pemakaman Siti menjadi momen yang paling memilukan bagi semua orang yang hadir. Langit tampak mendung, seakan ikut berduka atas kepergian seorang ibu yang telah berjuang begitu keras demi anaknya. Di antara suara doa yang dilantunkan, terdengar isak tangis keluarga dan tetangga yang mengenal Siti sebagai wanita yang kuat dan penuh kasih sayang. Andi berdiri di sisi peti mati, menggenggam erat selembar foto yang selalu disimpan ibunya di dalam dompet. Foto mereka berdua, diambil bertahun-tahun lalu sebelum ibunya berangkat ke Malaysia. Ia masih kecil saat itu, terlalu muda untuk mengerti apa arti perpisahan. Kini, ia berdiri di sana, menyaksikan ibunya diturunkan ke dalam tanah. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Ia ingin memohon kepada Tuhan agar memberinya satu kesempatan lagi untuk memeluk ibunya, untuk merasakan kasih sayang yang selama ini hanya bisa ia dapatkan melalui layar ponsel. Tapi ia tahu,
Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Ketika tanah mulai ditimbun di atas peti mati, Andi merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur. Seolah-olah separuh dari jiwanya ikut dikubur bersama ibunya. Tidak ada lagi yang akan memanggilnya dengan suara lembut. Tidak ada lagi yang akan mengusap kepalanya sebelum tidur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Hari-hari setelah pemakaman ibunya terasa begitu hampa bagi Andi. Rumah yang dulu selalu ia impikan untuk menjadi tempat berkumpul kembali dengan ibunya kini terasa sepi dan dingin. Tidak ada lagi suara tawa yang ia bayangkan akan mengisi ruang-ruang kosong. Setiap pagi, ia terbangun dengan harapan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk, bahwa jika ia keluar dari kamarnya, ibunya akan ada di sana, menyambutnya dengan pelukan. Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Andi mulai menarik diri dari teman-temannya. Ia tidak ingin bermain, tidak ingin berbicara. Setiap kali seseorang bertanya apakah ia baik-baik saja, ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan rasa sakit yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia sering duduk di teras rumah, menatap jalan yang dulu ia pikir akan dilalui ibunya saat pulang. Setiap suara kendaraan yang lewat membuat jantungnya berdebar. Seolah-olah masih ada harapan bahwa ibunya akan datang. Tapi setiap kali ia menyadari bahwa yang datang bukan ibunya, perasaan kosong itu semakin besar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ibunya menyesal pergi? Apakah ibunya juga merasa sendirian di negeri orang? Apakah ibunya juga menangis diam-diam setiap kali mereka mengakhiri panggilan video? Dan yang paling menyakitkan adalah pertanyaan yang terus menghantuinya. Jika saja ibunya tidak pergi, apakah semuanya akan berbeda? Tetangga dan kerabat berusaha menghibur Andi. Mereka membawakan makanan, mengajak Andi untuk bermain, dan memberinya kata-kata penghiburan. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ibunya. Kakek dan neneknya, yang kini merawatnya, mencoba yang terbaik untuk membuatnya merasa lebih baik. Mereka berkata bahwa ibunya adalah seorang pahlawan, bahwa ia telah berjuang untuknya, bahwa ia pasti ingin melihat Andi tumbuh menjadi anak yang kuat. Tapi bagaimana mungkin Andi bisa menjadi kuat? Ketika hatinya terasa begitu rapuh, malam-malam terasa lebih panjang dan menyiksa. Ia sering terbangun dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Mimpi-mimpi tentang ibunya sering datang, membawa kehangatan sesaat sebelum akhirnya meninggalkannya kembali dalam kesepian. Suatu malam, ia menemukan koper yang ibunya bawa dari Malaysia. Di dalamnya, ada baju-baju, beberapa oleh-oleh, dan sebuah surat yang belum sempat diberikan kepadanya. Tangan Andi gemetar saat ia membuka surat itu. Surat itu berisi tulisan tangan ibunya. Kata-kata yang ia tuliskan sederhana, tetapi setiap hurufnya membawa beban emosi yang begitu dalam. Untuk Andi, anak ibu yang paling ibu sayang. Air mata mulai menggenang di mata Andi saat ia membaca baris pertama. Ibunya menuliskan bahwa ia sangat merindukannya, bahwa ia selalu berpikir tentang Andi setiap hari. Ia berkata bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah demi masa depan Andi, agar Andi bisa bersekolah tinggi dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Maafkan ibu karena harus pergi begitu lama. Maafkan ibu karena tidak bisa selalu ada di sisimu. Tapi ibu berjanji, sebentar lagi kita akan bersama. Tapi janji itu tidak pernah terwujud. Andi menggenggam surat itu erat, membiarkan air matanya jatuh di atas kertas yang kini mulai basah. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ibunya tidak benar-benar pergi. Ia mungkin tidak bisa melihatnya lagi, tidak bisa memeluknya, tetapi cinta ibunya akan selalu ada. Dan meskipun rasa sakit itu tidak akan pernah hilang, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Karena itulah yang ibunya inginkan. Sejak menemukan surat itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Andi. Ia masih merasakan sakit yang dalam, masih menangis setiap malam, tetapi kini ada secercah cahaya yang mulai menerangi hatinya. Kata-kata ibunya dalam surat itu terus terngiang di kepalanya. Betapa ibunya ingin melihatnya tumbuh menjadi anak yang kuat. Betapa semua pengorbanannya dilakukan demi masa depan Andi. Hari-hari berlalu. Dan meskipun luka itu masih menganga, Andi mulai mencoba untuk bangkit. Ia tahu bahwa jika ia terus terpuruk dalam kesedihan,
semua perjuangan ibunya akan sia-sia. Setiap kali ia merasa lemah, ia membaca kembali surat itu, membayangkan suara ibunya membisikkan kata-kata penuh kasih. Ia mulai kembali ke sekolah. Meski awalnya sulit, ia mencoba untuk fokus dalam belajar, mengingat bahwa ibunya bekerja begitu keras agar ia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Teman-temannya yang awalnya canggung mendekatinya mulai kembali berbicara dengannya, mencoba menghiburnya dengan cara sederhana, mengajaknya bermain, berbagi cerita, atau sekadar duduk bersamanya dalam diam. Namun, ada saat-saat di mana Andi merasa begitu kesepian. Saat ia melihat ibu teman-temannya menjemput mereka dari sekolah, ia tidak bisa menahan perasaan iri. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika ibunya ada di sana, menggenggam tangannya, menanyakan bagaimana harinya di sekolah. Di rumah, ia sering duduk di kamar ibunya, menyentuh barang-barang peninggalannya. Ada baju yang masih berbau ibunya, ada tas kerja yang dulu selalu dibawanya ke Malaysia, dan ada satu benda yang paling berharga bagi Andi, sebuah gelang kecil yang ibunya kenakan sejak ia masih muda. Suatu malam, ia mengambil gelang itu dan mengalungkannya di tangannya. Ia mengepalkan tangan, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga warisan ibunya dengan baik, bukan hanya barang-barangnya, tetapi juga impian dan harapan yang telah ibunya titipkan padanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun bayangan ibunya selalu ada dalam pikirannya, Andi mulai menemukan cara untuk berdamai dengan kepergiannya. Ia mulai membantu kakek dan neneknya di rumah, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena ia lebih banyak bermain atau menunggu panggilan video dari ibunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyapu halaman. Ia ingin memastikan rumah itu tetap rapi, seperti yang selalu dilakukan ibunya. Ia juga mulai membantu memasak, belajar dari neneknya bagaimana membuat makanan kesukaan ibunya. Dalam setiap aroma masakan yang mengepul, ia merasa seperti ibunya masih ada di sana, tersenyum bangga melihatnya. Di sekolah, ia semakin giat belajar. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat perjuangan ibunya, mengingat betapa keras ibunya bekerja untuk membayar biaya sekolahnya. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Namun, rasa rindu itu tak pernah benar-benar hilang. Ada malam-malam di mana ia menatap langit, mencari-cari bintang yang paling terang, berharap bahwa di suatu tempat di sana, ibunya sedang melihatnya. Terkadang, ia berbicara sendiri, berbicara kepada ibunya seolah-olah ibunya masih bisa mendengarnya. "Ibu, aku kangen." Hanya angin malam yang menjawabnya, tetapi ia percaya bahwa ibunya pasti mendengar. Waktu berlalu, dan Andi tumbuh menjadi anak yang semakin kuat. Meski hatinya masih menyimpan luka, ia belajar untuk menjalani hidup dengan lebih baik, dengan lebih tegar. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Ia bergabung dengan kelompok belajar, mengikuti lomba, dan bahkan berani berbicara di depan kelas. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan bisa ia lakukan. Setiap prestasi kecil yang ia capai, ia dedikasikan untuk ibunya. Ketika ia mendapatkan nilai bagus di ujian, ia berdiri di depan rumah ibunya, menatap nisan sederhana yang kini menjadi tempat ibunya beristirahat. Ia membisikkan kata-kata dalam hati, membayangkan ibunya tersenyum bangga. "Ibu, aku berhasil." Dan meskipun tidak ada suara yang menjawab, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Namun, di balik ketegarannya, ada satu hal yang ia tahu tidak akan pernah bisa ia gantikan, pelukan ibunya. Tidak peduli seberapa kuat ia mencoba, tidak ada yang bisa menggantikan kehangatan yang pernah ia rasakan dalam pelukan itu. Tapi ia belajar untuk menerima. Karena itulah yang ibunya inginkan. Tahun-tahun berlalu, dan Andi tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Ia tidak lagi hanya anak kecil yang menunggu ibunya pulang. Ia kini adalah seorang pemuda yang membawa impian ibunya dalam hatinya. Ia bekerja keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang telah mengorbankan segalanya. Ia ingin membuktikan bahwa pengorbanan ibunya tidak sia-sia, bahwa ia akan menjadi seseorang yang bisa membuat ibunya bangga. Saat ia akhirnya lulus sekolah dengan nilai terbaik, ia berdiri di hadapan makam ibunya, mengenakan seragam wisudanya. Ia meletakkan seikat bunga di atas tanah yang telah menjadi tempat peristirahatan terakhir ibunya. "Ibu,
Aku berhasil. Aku akan terus berusaha. Untukmu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum dengan tulus. Kisah ini adalah cerminan dari banyak kehidupan di luar sana, tentang para ibu yang berjuang di negeri orang demi masa depan anak-anak mereka, tentang pengorbanan yang seringkali tidak terlihat, dan tentang anak-anak yang harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang yang mereka cintai. Banyak di antara kita yang mungkin pernah merasa kehilangan, pernah merindukan seseorang yang tidak akan pernah kembali. Tapi dari kisah Andi, kita belajar bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam hati anak-anaknya, dalam setiap langkah yang mereka ambil, dalam setiap impian yang mereka wujudkan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pengalaman kalian tentang sosok ibu dalam hidup kalian. Seberapa besar perjuangan mereka untuk kalian? Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.